Misi, atau bertahan hidup. Ada dua tipe penyihir. Yang pertama adalah penyihir akademis. Orang-orang semacam itu memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana sihir bekerja. Biasanya, pengucapan mereka sangat bagus, tetapi mereka bukan petarung. Di bawah tekanan, mereka membuat banyak kesalahan. Sayangnya, para guru sihir dari Akademi Sihir Rendah Fleming semuanya telah menjadi penyihir akademis. Ling melihat mayat Grand di salah satu ruangan. Mayatnya tergeletak di lantai, di tengah dadanya terdapat lubang penuh darah. Grand sudah terbangun ketika dia dibunuh. Lantai penuh dengan tubuh bergelimpangan, udara dipenuhi aroma darah mereka. Ling menahan dorongan untuk muntah. Yang mengejutkan adalah meskipun wajah Selin masih pucat, sebagian besar ketenangannya sudah pulih. Tampaknya jiwa gadis itu jauh lebih kuat dari penampilannya yang lembut. Melihat tongkat sihir di lantai, Ling memungutnya. Dia memberikannya pada Selin. Ambillah. Selin mengangguk. Mengambil tongkatnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan mencoba mengeluarkan bola api. Dia membutuhkan waktu lebih dari 1 detik untuk melakukannya. Tidak buruk, Ling memujinya. Itu adalah usaha yang sangat baik untuk murid penyihir biasa. Jauh di belakangmu. Selin tersenyum samar, terlihat jauh lebih tenang dari sebelumnya. Mereka berdua menuruni tangga. Di aula lantai pertama, mereka melihat mayat Madame Fairfax. Dia berbaring di sana dengan mata terbuka lebar, sebatang panah bersarang di dadanya. Sambil menghela nafas, Ling berjalan melewati mayat wanita tua itu dan keluar dari asrama murid. Tepat ketika dia akan mencapai pintu keluar, beberapa teks yang menarik perhatian muncul dalam pandangannya. Bagian kedua dari misi, hentikan sinyal. Detail misi, hancurkan menara portal Akademi Sihir. Hentikan peri kegelapan dari menggunakan menara portal untuk menghubungi pasukan peri kegelapan di luar kota. Hadiah misi, 20 Omni Point. Melihat itu, Ling tertawa pahit dalam hati. Hadiah 20 Omni Point. Itu sangat tinggi, tetapi dia ingin melarikan diri melalui menara portal. Jika dia menghancurkannya, bagaimana dia akan melarikan diri? Tidak apa-apa, pikirnya. Aku akan menghadapinya ketika saatnya tiba. Mari kita ke menara portal dulu. Aku akan menerima misi saat ini. Aku akan menolaknya jika keadaan tidak memungkinkan. Omni Point itu penting, tapi hidupnya jauh lebih penting. Dia harus bertindak dengan bijaksana. Setelah mempertimbangkannya secara menyeluruh, Ling memilih untuk menerima misi untuk saat ini. Kemudian, dia berjalan dengan Selin. Suara pertempuran dari luar akademi telah mereda. Para guru sihir tidak ahli dalam teknik bertarung. Dengan keadaan yang kurang menguntungkan, jumlah mereka yang sedikit, dan serangan mendadak, mereka bukanlah lawan yang sepadan untuk peri kegelapan pembunuh yang terlatih. Di pintu keluar asrama murid, Ling mengetuk Selin dan dirinya dengan tongkat sihirnya. Dia melemparkan mantra sedikit tembus pandang 2 kali. Sedikit tembus pandang. Mantra level 0. Efek, menciptakan selubung kegelapan di sekitar pembawa. Sangat efektif untuk bersembunyi dalam kegelapan. Pengguna harus berhati-hati terhadap cahaya terang. Ini adalah mantra tembus pandang yang paling dasar, karena tidak dapat menyembunyikan suara langkah kaki dan aroma. Cahaya terang dan anjing pemburu menghilangkan keefektifan mantra ini. Namun untuk penggunaan saat larut malam, ini sudah cukup. Ikuti aku sedekat mungkin. Ling melangkah ke kegelapan terlebih dahulu, menuju ke arah menara portal. Selin mengikuti di belakangnya. Tidak jauh dari asrama murid adalah taman berbintang milik sihir akademi. Bunga dari semua musim mekar penuh dengan asupan mana. Bunga peoni, mawar, bunga lili, dan tulip, taman itu memiliki setiap bunga. Taman yang cantik. Namun keindahan pemandangan taman dihancurkan oleh mayat yang tergeletak di semak-semak. Ini Tuan Glace, kata Selin lembut. Tuan Glace, seorang ahli ilusi level 3, ahli dalam sihir transmutasi dan hampir tidak berbahaya dalam pertempuran. Sebatang anak panah tertancap dalam di punggungnya. Terbukti, ilusinya tidak berhasil menipu para peri kegelapan. Ling sudah mempersiapkan diri untuk ini. Jika tidak ada perubahan tak terduga yang terjadi, dia tahu bahwa mereka akan melihat banyak guru sihir yang tergeletak di depan mereka. Dan ini baru permulaan dari pembantaian kota Gladstone. Saat ia berpikir, segera setelah itu, mereka menemukan tubuh ibu guru muda dan cantik, Vera.
Dia hanya mengenakan baju tidur setipis kasa, kemungkinan besar terburu-buru melarikan diri dari kamarnya setelah mendengar keributan itu. Tapi para peri kegelapan dapat menyusulnya. Para peri kegelapan tidak menghargai kecantikannya. Perutnya yang halus dan rata memiliki luka tikaman di dalamnya. Tubuhnya terbaring di tanah. Dia masih hidup dan bernapas, darah mengalir keluar dari luka di perutnya. Baju tidurnya menyerap darah. Sekilas tampak tidak berbeda dari mawar merah berdarah. Seolah-olah mendengarnya, mata indahnya mencari sumber suara, bersinar aneh dengan keinginan kuat untuk hidup. Dia masih muda, kurang dari 30 tahun. Dengan talenta sihirnya yang kuat, dia sudah menjadi pesulap level 2. Masa depannya sangat menjanjikan, dan kecantikannya dikenal di seluruh akademi. Dia tidak ingin mati, hidupnya baru saja dimulai. Tapi lukanya fatal. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ling tidak berdaya. Melihat mayat adalah satu hal, tetapi melihat seseorang di ambang kematian benar-benar berbeda, terutama karena seseorang itu adalah guru yang disayangi, berjuang untuk hidup. Itu sangat keterlaluan. Mata Ling fokus. Tangannya semakin erat memegang Selin. Pada saat itu, tiba-tiba dia sadar bahwa dia tidak pernah bisa kembali ke bumi. Di masa depan, ia akan menjadi salah satu di antara makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari dunia Firuman, berjuang untuk bertahan hidup di kegelapan. Aku bukan pemain game yang hanya menonton dari luar. Aku salah satu dari mereka. Dia benar-benar dijebak oleh Dewa Cahaya. Selin merasakan perasaan Ling. Dia jauh lebih tenang daripada dirinya. Menepuk tangannya dengan ringan, dia menghela nafas, dia terluka parah. Kita tidak bisa menyelamatkannya. Ling mengangguk, jantungnya terasa berat. Berjalan ke ibu guru tersebut, Ling mengangkat tongkatnya dan menggunakan 2 mana poin untuk mantra tidur padanya. Dia tidak bisa menyelamatkannya. Setidaknya yang bisa dia lakukan adalah membiarkannya pergi dengan damai. Di bawah mantra tidur, Vera perlahan menutup matanya. Tubuhnya berhenti menggeliat. Dalam beberapa langkah kemudian, mereka melihat Tuan Wilson yang sudah lanjut usia. Kepalanya ditebas, terletak 10 kaki dari tubuhnya. Mereka semua adalah orang baik. Melihat mereka, Ling merasakan kenyataan kekejaman perang antara cahaya dan kegelapan. Perang bagaikan sabit, menuai hidup seperti panen, menebas banyak sekali hanya dengan satu ayunan. Dunia yang gelap dan mengerikan. Ling merasa sedih di dalam hatinya dan menghela nafas dalam-dalam. Setelah kebun itu terdapat hutan kecil. Ada sedikit pohon di hutan tersebut, tetapi pepohonan yang sangat besar. Masing-masing berusia lebih dari 200 tahun. Sebuah jalan kecil menembus daerah berhutan, dengan lampu jalan yang menyala sesekali yang membuatnya terlihat seperti di tempat peri tinggi. Ini adalah tempat pertemuan favorit bagi para pasangan akademi sihir. Tapi ketika Ling berjalan melalui hutan, dia menghitung 6 mayat tergeletak di jalan, semua kekasih yang bertemu saat larut malam. Malam ini, hutan ini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi pasangan ini. Para peri kegelapan ini adalah sekelompok makhluk neraka yang sangat menjijikkan. Wajah Selin penuh jijik. Ling tiba-tiba berhenti. Dia mundur selangkah dan melingkari Selin dengan tangannya. Sebuah tangan besar menggenggam mulut Selin ketika dia menariknya ke belakang salah satu pohon kuno. Set. Mata indah Selin berkedip. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, mereka melihat sekumpulan peri kegelapan berlari melewati mereka menuju arah asrama murid. Setidaknya ada 30 murid penyihir di asrama. Para peri kegelapan ini akan memusnahkan mereka. Dengan suara kecil, Selin bertanya, Ling, apakah kita akan menyelamatkan mereka? Ling menggeleng sedikit. Dia tidak bisa. Selin mengerti. Matanya indahnya berkaca. Lalu kenapa kamu menyelamatkan aku? Dia bertanya. Ling terdiam sebelum menjawab, kita teman, bukan? Tanpa diduga, jawabannya membuat mata gadis itu menyala. Kamu teman yang baik. Bisakah aku bertanya padamu? Silakan. Bagaimana kamu belajar begitu banyak mantra dalam waktu singkat? Dan menggunakannya dengan sangat baik pada saat itu. Matanya menunjukkan rasa ingin tahu. Aku. Mungkin kau bisa mengatakan itu adalah wahyu dari dewa. Ketika aku terbangun, sesuatu hal muncul di kepalaku, balas Ling, menepis kata-katanya. Oh, begitulah. Tatapan Selin mengembara.
Dia tidak bertanya lebih jauh. Menunjuk ke menara portal, dia berkata dengan tegas, "Kalau begitu, ayo pergi." Regu peri kegelapan telah berlalu. Ling mengangguk dan melanjutkan perjalanan dengan Selin. Melewati hutan, mereka bergegas melalui bayang-bayang di lorong kebenaran selama sekitar 30 yard sebelum belok ke kiri. Mereka akhirnya tiba di menara portal. Menara portal sangat mahal untuk dibangun. Menara itu kecil, dan hanya bisa mengirim objek fisik dengan jarak tidak lebih dari 6 mil jauhnya. Meski begitu, menara itu telah menghabiskan lebih dari 10.000 koin emas untuk pembangunan. Itu setengah dari pajak yang dikumpulkan kota Gladstone setiap tahun. Bangunan itu mungkin mahal, tapi sangat berguna. Bangunan itu tidak diperuntukkan sebagai harta, melainkan informasi. Portal itu bisa mengirim bahan ke berbagai lokasi yang jauh, bahkan ke lokasi yang berjarak 300 mil jauhnya. Portal dibangun dengan maksud tujuan tersebut. Karena inilah para peri kegelapan juga menempatkan banyak kepentingan di menara portal. Ling melihat 3 prajurit peri kegelapan yang kuat berdiri di depan menara. Dia harus menghadapi mereka. Mereka menjaga menara portal dari bahaya. Jika ingatan Ling benar, peri kegelapan penyihir akan segera tiba. Peri penyihir kemudian akan menggunakan menara portal untuk mengirimkan laporan rinci kembali ke pasukan peri kegelapan yang berlokasi 30 mil jauhnya. Salah satu dari 3 prajurit memegang perisai penuh rune. Sang prajurit telah membungkus dirinya dengan baju besi anti sihir dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan tidak memperlihatkan wajahnya. Mata Ling fokus. Dia tahu prajurit ini. Dalam kehidupan terakhirnya di bumi, dia bertemu dengan prajurit ini selama misi pelariannya. Prajurit itu bernama Jix. Dia adalah komandan penyergapan di Akademi Sihir. Seorang prajurit level 3 dengan pertempuran aura, dia tahu banyak keahlian bertarung yang kuat. Ditutupi sepenuhnya oleh baju besi anti sihir, dia benar-benar dapat mengabaikan serangan mantra di bawah level 3. Dalam game, dia dikenal sebagai pembantai penyihir. Semua penyihir pemula yang menemukan jalan keluar dari kota Gladstone menghindarinya sebisa mungkin. Kedua prajurit yang mengapitnya adalah bawahannya, mereka berdua adalah level 2. Meskipun perlengkapan mereka tidak sebagus milik Jix, peralatan anti sihir mereka juga tidak lemah. Sekarang, Ling memiliki 18 Omni Point dan 7 poin mana. Melawan 3 prajurit peri kegelapan yang kuat dengan poin sebanyak itu sepertinya mustahil. Tapi dia tidak punya pilihan. Mengambil napas dalam-dalam, Ling membeli 2 mantra level 0 baru. Setelah itu, ia menghabiskan 3 Omni Point lainnya di 30 poin mana maksimal. Dia sekarang memiliki maksimum mana 61 dengan 37 poin mana. Adapun untuk pemulihan kecepatan mana, waktunya sangat kurang dan tidak ada gunanya sekarang. Dia hanya tersisa 13 Omni Point setelah mempersiapkan semuanya. Melemparkan pandangan pada Selin untuk menunjukkan bahwa dia harus terus bersembunyi di semak-semak, Ling berjalan keluar dari bayang-bayangnya sendiri, membiarkan sinar bulan perak mengekspos wujudnya. Ling, yang sedang berkonsentrasi mengamati lawan-lawannya, tidak melihat Selin membuka mulutnya seolah hendak berbicara, lalu menghentikan dirinya sendiri. Gadis cantik itu memutuskan untuk tetap berada dalam bayang-bayang. Biarkan saja bocah konyol itu, pikirnya. Aku akan membantunya setelah situasi berjalan. Pada saat itu, Ling hanya melihat lawannya. Dia melambaikan tongkatnya untuk menyapa. "Hei, kamu peri sampah, apa yang kamu lakukan?" Dia tidak berbicara dengan keras, tetapi ketiga peri kegelapan mendengarnya dengan cukup jelas. Mereka membalikkan kepala secara bersamaan, melihat tajam terhadap Ling.